Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Kurniawan, Eskom MIKOM selaku dosen pengampu mata kuliah etika bisnis dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dengan topik skandal Cambridge Analytica dan Facebook. Kami dari kelompok 2 terdiri dari 4 orang. Ada Andi Ardia Cahyani Hikmah sebagai pemateri pertama, Isda sebagai pemateri kedua, Lili Julianti Hasim sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Ahmad Fauzan sebagai pemateri keempat. Selanjutnya kita akan memasuki pemaparan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan memaparkan materi tentang detail perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Cambridge Analytica adalah cabang dari SCL atau Strategi Communication Laboratories Group, kontraktor pemerintah dan militer yang mengatakan bergerak di semua bidang mulai dari riset keamanan makanan sampai kontrak narkotika dan kampanye politik. SCL ini didirikan lebih dari 25 tahun lalu menurut keterangan di situsnya. Cambridge Analytica didirikan sekitar tahun 2013 dengan fokus awal pada pemilu Australia. Pada tahun 2014, Cambridge Analytica mulai mendapatkan data 50 juta pengguna Facebook lewat cara-cara yang mengelabui pengguna dan Facebook, kata pemberitaan New York Times asal Australia. Data-data tersebut dipanen dengan aplikasi yang dikembangkan oleh akademis Inggris, yaitu Alexander Kogan. Sekitar 270 orang mengunduh aplikasi dan masuk dengan data akun mereka. Menurut Facebook, aplikasi itu mengumpulkan data pengguna, termasuk teman-temannya. Kogan kemudian menyerahkan data itu ke Cambridge Analytica menurut Cambridge Analytica dan Facebook. Facebook mengatakan pihaknya menuntut jawaban Cambridge Analytica setelah mendapatkan kepastian dari perusahaan di tahun 2015 bahwa mereka sudah menghapus semua datanya. Facebook telah memperkerjakan auditor forensik dari perusahaan Stroke Friedberg untuk membantu penyelidikan. Sambil menginvestigasi, Facebook mengatakan telah mensupport Cambridge Analytica, perusahaan induknya SCL, Kogan dan Christopher Wylie, mantan karyawan Cambridge Analytica, dan kanalnya karena melanggar peraturan platform. Materi kedua yaitu informasi klien perusahaan Cambridge Analytica. Cambridge Analytica merupakan lembaga konsultan yang disewa penasehat politik Donald Trump, Stephen Bannon, untuk memenangkan pemilu Australia 2016. Namun, pencurian data oleh Cambridge Analytica dilakukan lewat aplikasi kuis kepribadiannya yang dibuat seorang peneliti Universitas Cambridge, yaitu Alexander Kogan, sejak 2013. Aplikasi yang dibuat Kogan adalah This Is Your Digital Life. Diujikan pada Juni 2014 kepada 300.000 pengguna Facebook. Namun, Cambridge Analytica tidak hanya mengakses data peserta kuis, melainkan juga teman-teman Facebook mereka. Akibatnya, data puluhan juta pengguna termasuk dari Indonesia ikut bocor. Berikut ini adalah diagram data pengguna Facebook yang bocor digunakan Cambridge Analytica. Bisa dilihat berdasarkan dari data Facebook, data penggunaannya yang bocor dan digunakan oleh pihak ketiga. Cambridge Analytica mencapai hampir 87 juta orang. Dari jumlah tersebut, paling banyak merupakan data pengguna dari Amerika Serikat, yakni mencapai 70,6 juta orang atau sebesar 81,6% data pengguna yang disalahgunakan. Data pengguna media sosial bersangkutan tersebut yang bocor terbesar kedua adalah dari Filipina, mencapai 1,18 juta orang atau 1,4% dari data total. Sementara dari Indonesia sebanyak 1,1 juta orang atau 1,3% dari total data yang bocor. Menurut data
yang dilihat, jumlah pengguna FB di seluruh dunia mencapai 2,1 miliar orang atau sekitar 27,7% dari total populasi 7,63 miliar. Sementara pengguna Facebook Indonesia mencapai 130 juta atau sekitar 48,7% dari total populasi 266,79 juta jiwa. Artinya sekitar 0,84% pengguna data Facebook Indonesia yang bocor ke Cambridge Analytica. Di mana Cambridge Analytica melakukan penambahan data. Harga saham melorot lebih dari 10% dan kapitalisasi pasar Facebook turun lebih dari 500 triliun rupiah dalam beberapa hari terakhir ini. Sebenarnya teknik yang dilakukan oleh Cambridge Analytica termasuk halus dan tidak kasar, di mana apa yang mereka lakukan adalah menganalisa data pengguna Facebook dan melakukan iklan yang disesuaikan dengan profil pengguna Facebook tersebut untuk mengubah frekuensinya. Hal ini tidak berbeda dengan aplikasi cookies yang tertanam di komputer atau ponsel Anda yang akan memantau profil, pola selancar dan pola belanja Anda. Kemudian ia akan menampilkan iklan sesuai dengan profil, pola selancar dan belanja Anda. Di Indonesia malah banyak pihak yang melakukan hal yang lebih kasar dari yang dilakukan oleh Cambridge Analytica, seperti yang dilakukan oleh Saresken dan MCA yang terang-terangan menyebarkan berita bohong atau berusaha mengambil alih atau melumpuhkan akun Facebook lain yang dianggap musuh atau berseberangan. Yang menjadi masalah di sini sebenarnya adalah penyalahgunaan data yang diberikan oleh Facebook kepada pihak ketiga, dan kalau dikatakan bocor dan rasanya kurang tepat karena memang tidak ada data yang bocor. Biasanya data yang bocor adalah data yang didapatkan dengan cara ilegal seperti peretasan atau pencurian data dari server Facebook. Dalam kasus ini, server Facebook aman-aman saja dan tidak mengalami peretasan. Yang terjadi adalah akses data pengguna diberikan oleh Facebook kepada pembuat aplikasi dari pihak ketiga, dan kemudian data ini disalahgunakan oleh pihak ketiga tersebut dengan memberikan akses kepada Cambridge Analytica. Di tangan orang awam, data ini tidak banyak manfaatnya, namun di tangan Cambridge Analytica, data ini dianalisa dan kemudian digunakan untuk mempengaruhi pola pandang seseorang yang kemudian akan mendapatkan iklan khusus yang disesuaikan dengan profil. Karena situasi khusus pada saat itu, di mana perbedaan jumlah pemilih yang sangat tipis, maka perubahan pandangan dari sebagian kecil orang ini menjadi sangat menentu pihak pemenang, baik dalam Pilpres Amerika Serikat maupun dalam referendum Brexit. Selanjutnya yaitu aplikasi yang digunakan oleh Cambridge Analytica. Skandal ini berpusat pada data yang dikumpulkan dari pengguna Facebook melalui aplikasi kepribadian yang dikembangkan oleh peneliti Universitas Cambridge Alexander Cogan. Aplikasi ini memungkinkan Cogan untuk menarik data pengguna Facebook dan teman-teman mereka, termasuk hal yang disukai seperti kegiatan, check-in lokasi, foto, agama, politik, dan rincian hubungan. Dia mengirimkan data ke Cambridge Analytica, melanggar kebijakan platform Facebook. Facebook pertama kali menemukan bahwa Cogan telah berbagi data dengan Cambridge Analytica ketika seorang jurnalis yang bernama Guardian menghubungi perusahaan tentang hal itu pada akhir tahun 2015. Ia meminta Cambridge Analytica untuk menghapus data dan mencabut akses aplikasi Cogan. Namun, Facebook mengandalkan Cambridge Analytica yang telah melakukan. Setelah terungkap bahwa data belum dihapus, Facebook mencabut akses Cambridge Analytica ke platformnya.
Raksasa media sosial itu juga meluncurkan penyelidikan ribuan aplikasi yang memiliki akses serupa dan melakukan beberapa perubahan untuk membatasi beberapa banyak pengembang pihak ketiga. Data mengakses profil orang Facebook, juga berjanji untuk memverifikasi identitas administrator halaman Facebook populer dan pengiklanan yang membeli iklan. Isu politik pada topik perdebatan kepentingan legislatif nasional seperti pendidikan, imigrasi, dan aborsi. Selanjutnya itu, siapakah yang melaporkan dan membuka skandal tersebut? Jaksa Wilayah Washington, D.C., Amerika Serikat mengajukan gugatan kepada pendiri Facebook, Mark Zuckerberg. Mark disebut gagal dalam melindungi data konsumennya. Ini terkait kasus Cambridge Analytica, sebuah konsultan politik Amerika Serikat. Dalam sebuah pernyataan, Jaksa Agung Karl Racine mengatakan telah mendapatkan beberapa bukti kuat terkait pelanggaran yang dilakukan Mark. Upaya Racine sebenarnya sudah lama. Ia sendiri mengajukan gugatan terhadap Facebook pada Desember tahun 2018. Namun pada bulan Maret, seorang hakim memutuskan upaya Racine untuk menambahkan Zuckerberg. Skandal Cambridge Analytica merupakan salah satu kasus penyalahgunaan data terbesar di dunia. Ada 87 juta data pengguna Facebook yang disalahgunakan. Data tersebut dipakai untuk kepentingan kampanye pemilu Presiden Donald Trump pada tahun 2016. Trump sendiri memenang pemilu dan menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat. Lembaga ini beroperasi melalui Facebook. Pengguna yang mengisi data dalam kuis psikologis langsung diproses oleh Cambridge Analytica. Skandal pencurian data ini kemudian diungkapkan oleh Christopher Wylie. Ia adalah konsultan data asal Kanada yang pernah bekerja di sana. Kami menggunakan Facebook untuk mengumpulkan profil jutaan orang dan membangun model yang dapat mengeksploitasi apa yang kami ketahui tentang mereka dan menargetkan kebencian dalam hati mereka. Itu adalah dasar dari mengapa perusahaan ini dibangun, menurut Observer yang dikutip AFP. Cambridge Analytica diketahui dibiayai hingga 15 juta US dollar oleh miliarder Amerika Serikat yang bernama Robert Mercer, yang juga seorang donor besar untuk Partai Republik. Partai penyokong Trump. Observer melaporkan perusahaan itu dipimpin oleh Stephen Bannon, seorang penasehat Trump sebelum dipecat. Selanjutnya itu respon founder Facebook terkait skandal Facebook. Sebagai salah satu upaya untuk merespon skandal eksploitasi dan kebocoran data personal Facebook, Indonesia bersama ASEAN akan merancang kerjasama keamanan siber untuk kawasan Asia Tenggara. Rancangan kerjasama akan dibahas dalam referensi tingkat tinggi ASEAN di Singapura pada tanggal 27-28 April mendatang. Upaya perlindungan keamanan data pribadi di dunia maya adalah salah satu aspek yang akan didorong Indonesia dalam rancangan kerjasama. Indonesia juga akan memasukkan elemen perlindungan data pribadi dalam ruang lingkup kerjasama keamanan siber ASEAN. Skandal kebocoran data Facebook turut merambah ke tanah air, di mana sekitar 1 juta akun pengguna di Indonesia diduga dibocoran atau dieksploitasi oleh aplikasi kuis yang dikelola Cambridge Analytica. Selanjutnya itu efek yang menimpa perusahaan Cambridge Analytica dan Facebook. Pada April 2018, Facebook mendirikan Social Agency One sebagai respon atas acara tersebut. Pada tanggal 25 April tahun 2018, Facebook merilis laporan pendapatan pertama mereka sejak skandal itu dilaporkan.
Pendapatan turun sejak kuartal terakhir, tetapi ini biasa karena mengikuti kutipan musim liburan. Pendapatan kuartal adalah yang tertinggi untuk kuartal pertama dan yang kedua secara keseluruhan. Pada April tahun 2018, bulan penuh pertama sejak pecahan pembobolan data Cambridge Analytica, jumlah suku, posting, dan berbagai di situs telah menurun hampir 20% dan sejak saat itu dengan aktivitas yang disebutkan di atas hanya meningkat saat selama musim panas dan selama pemilihan paruh waktu Amerika Serikat pada tahun 2018. Meski demikian, pertumbuhan pengguna situs telah meningkat sejak peningkatan liputan media, meningkat sebesar 1,8% selama kuartal terakhir tahun 2018. Selanjutnya itu Cambridge Analytica melakukan penambangan penggunaan Facebook. Menurut informasi dari Jakarta, CNBC Indonesia, fitur View Amerika Serikat yang rentan digunakan para hacker mengambil alih 50 juta akun, mengingatkan kembali kasus kebocoran data Facebook yang dilakukan lembaga Cambridge Analytica, sebuah lembaga konsultan politik asal Inggris. Badan Riset Politik Cambridge Analytica dituduh memanfaatkan 87 juta data pribadi pengguna akun Facebook tanpa izin untuk kepentingan kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2016. Data tersebut dikumpulkan melalui kuis-kuis yang ditebar lembaga ini melalui Facebook. Pengguna yang mengisi data belum kuis psikologis tersebut langsung diproses oleh Cambridge Analytica. Selanjutnya yaitu latar belakang perusahaan sehingga tidak patuh terhadap tata kelola perusahaan atau pelanggaran etika. Menurut informasi dari Jakarta, CNBC Indonesia, fitur View AS yang rentan digunakan para hacker mengambil alih 50 juta akun, mengingatkan kembali kasus kebocoran data Facebook yang dilakukan lembaga Cambridge Analytica, sebuah lembaga konsultasi politik asal Inggris. Badan Riset Politik Cambridge Analytica dituduh memanfaatkan 87 juta data pribadi pengguna akun Facebook tanpa izin untuk kepentingan kampanye pemilu Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada tahun 2016. Data tersebut dikumpulkan melalui kuis-kuis yang ditebar lembaga ini melalui Facebook. Pengguna yang mengisi data dalam kuis psikologis tersebut langsung diproses oleh Cambridge Analytica. Skandal pencurian data ini diungkapkan oleh Christopher Weil. Kami menggunakan Facebook untuk mengumpulkan profil jutaan orang dan membangun model yang dapat mengeksploitasi apa yang kami ketahui tentang mereka yang menargetkan kebencian dalam hati mereka. Itulah dasar dari mengapa perusahaan ini dibangun, ujarnya kepada Observe yang dikutip AFP. Cambridge Analytica diketahui dibiayai hingga 15 juta US dollar atau setara dengan 206,3 miliar oleh miliuner AS Robert Mercer, yang juga seorang donor besar untuk Partai Republik, partai penyokong Trump. Observe melaporkan perusahaan itu dipimpin oleh Steve Bannon. Selanjutnya itu tindakan yang harus dilakukan perusahaan teknologi terhadap data pribadi. Berikut ini beberapa langkah paling direkomendasikan agar data pribadi perusahaan terlindungi, yakni membuat klasifikasi data yang ada di perusahaan, mengkategorikan jenis data, hak akses, dan tanggung jawab bagi karyawan pemegang data, menetapkan aturan resmi cara refer email, membuat SOP yang mewajibkan karyawan mengembalikan laptop dan komputer dari perusahaan, membuat SOP terkait aturan backup data, membuat surat perjanjian tentang kerahasiaan data dari perusahaan yang dipegang oleh karyawan, sehingga ketika suatu saat karyawan sengaja atau tidak sengaja membocorkan maka dianggap melanggar perjanjian dan dapat diproses secara hukum.